Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang gelombang berjalan, ya. Nah, kita pernah membahas ya materi tentang gelombang stasioner ini. Barangkali ada yang belum dimengerti. Video ini merupakan versi terbarunya, ya. Mudah-mudahan adik-adik lebih paham lagi ketika menonton video ini. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Ya, silakan juga dicek playlist-playlist yang lain. Ada playlist kelas 10 semester 2, ada playlist latihan soal UTBK Fisika Persiapan SBMPTN, dan ada playlist latihan soal Fisika SIMAK UI. Ya, silakan dicek di bagian playlist. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Gelombang stasioner. Sebenarnya, gelombang juga bisa diklasifikasikan berdasarkan amplitudonya. Ya, yaitu pertama gelombang berjalan, yaitu gelombang yang merambat dengan amplitudo yang tetap. Yang kedua adalah gelombang stasioner, yaitu gelombang yang merambat dengan amplitudo yang tidak tetap. Ya, gelombang stasioner itu dibentuk oleh perpaduan atau superposisi gelombang datang dan gelombang pantul. Jadi ada gelombang datang dan gelombang pantul mengalami perpaduan atau superposisi, maka terbentuklah gelombang stasioner. Ya. Gelombang stasioner disebut juga gelombang tegak, gelombang berdiri, atau gelombang diam. Dari asal katanya ini kan stasioner, asal katanya adalah statis, ya kan? Atau diam. Jadi gelombang stasioner disebut juga gelombang tegak, berdiri, atau diam. Kita akan lihat bagaimana maksudnya, ya. Kenapa kok gelombang disebut gelombang diam? Nah, untuk membentuk gelombang stasioner, ya, maka yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Kita bisa gunakan tali, ya, kemudian tali diikat kuat di tiang, katakanlah seperti itu, di sebuah tiang diikat kuat ujung kanan ini ya. Kemudian ujung kiri kita getarkan. Kita getarkan, maka ketika kita getarkan terbentuk nih gelombang berjalan, ya. Gelombang berjalan. Nah, ketika gelombang berjalan ini sudah sampai di tiang ini, maka gelombang berjalan ini dipantulkan. Ya, jadi gelombang berjalan ini disebut gelombang datang yang menuju ke kanan, kemudian sampai di tiang terbentuklah gelombang pantul yang merambat ke kiri. Nah, gelombang datang dan gelombang pantul ini berpadu atau mengalami superposisi, maka terbentuklah gelombang stasioner, di mana gelombang stasioner itu terdiri dari simpul dan perut. Simpul dan perut. Ya. Nah, ini adalah simpul ya. Kemudian yang ini adalah perut. Oke. Selain seperti ini, gelombang stasioner atau gelombang yang terbentuk oleh perut dan simpul bisa juga dibentuk seperti ini, ya. Bisa juga dilakukan seperti ini. Di mana kalau yang ini tadi ujungnya diikat kuat, ya, bisa juga ujungnya diikat longgar sehingga dia bebas bergerak atas bawah. Atau ya bisa juga ujungnya ini diikat pada sebuah cincin atau ringnya dimasukkan dalam batang maka akan bebas bergerak ya, naik turun. Nah, itu juga bisa membentuk ya gelombang stasioner seperti ini. Jadi persis ini digetarkan, kemudian ada gelombang datang dan gelombang pantul, ya. Oke, itulah gelombang stasioner. Jadi dia bergetar-bergetar saja di sini, terlokalisir di sini. Jadi dia bergetar-bergetar saja di sini ya. Ini juga dia bergetar-bergetar di sini. Ya, bergetar-bergetar di sini. Maka ini disebut gelombang tegak, gelombang berdiri atau gelombang diam karena dia terlokalisir saja di situ. Gelombang yang bergetar-bergetar saja di situ ya. Contoh paling jelas kalau kita ingin lihat di kehidupan sehari-hari, misalnya senar gitar. Nah, senar gitar ketika dipetik, terbentuk perut dan simpul tuh. Nah, dia terlokalisir saja di area itu saja ya. Maka disebut juga gelombang diam, gelombang stasioner. Jadi dia stasionnya di situ saja ya. Terlokalisir di situ. Gelombang di bagian kiri ini disebut gelombang stasioner ujung terikat karena ujungnya ini diikat kuat sehingga tidak bisa bergerak ya.
Di bagian kanan ini disebut gelombang stasioner ujung bebas karena ujungnya ini bebas bergerak ya. Ujungnya bebas bergerak ya. Nah, kita bisa lihat bedanya ya. Kalau pada ujung terikat di sini adalah simpul. Kemudian perut, simpul, perut dan seterusnya. Kalau gelombang stasioner ujung bebas di sini titik pantul ini adalah perut, kemudian simpul, kemudian perut, simpul ya. Ini kan? Oke. Itulah gelombang stasioner ya, yaitu terdiri dari perut, simpul, perut, simpul. Nah, kita bahas satu persatu ya. Pertama, gelombang stasioner ujung terikat. Tadi ya. Nah, sumber getaran ini berjarak X dari ya titik pantul atau titik B ini. Oke, kita akan rumuskan persamaan gelombang datang dan gelombang pantul, baru kita rumuskan persamaan superposisinya, persamaan simpangannya. Ya. Maka kita ingat kembali persamaan gelombang berjalan, persamaan simpangan ya, pada suatu titik yang berjarak X dari titik asal gelombang. Kita punya persamaan simpangan gelombang berjalan yang pernah kita bahas di konten sebelumnya adalah seperti ini ya, plus minus amplitudo sin omega t plus minus kx. Nah, maka kalau gelombangnya merambat ke gelombang datang yang biru ini ya, kalau gelombang ini merambatnya ke kanan, maka kita gunakan kurang. Ya kan? Itu kita sudah bahas ya di konten sebelumnya. Kenapa kurang kita sudah bahas. Maka rumusnya, nah, ini kita gunakan kurang. Tapi kalau adik-adik perhatikan baik-baik ya, di gelombang berjalan di konten sebelumnya itu, kalau dia merambat ke kanan dan yang duluan terbentuk pada gelombang itu adalah bukit atau puncak, ya amplitudonya positif ya, sin harusnya omega t kurang kx. Ya kan? Di konten sebelumnya itu, ya, omega t kurang kx. Nah, kalau ini kx kurang omega t. Kenapa? Ya. Kalau di konten sebelumnya titik x sama dengan 0 kan di sini ya, materi gelombang berjalan maksudnya ya, di materi gelombang berjalan. Nah, titik x sama dengan 0 adalah di titik asal gelombang ini atau titik asal getaran, x sama dengan 0. Ya. Kemudian titik asal ini sudah bergetar selama t, jadi dia sudah punya t. Nah, kemudian titik-titik berikutnya di sebelah kanan ini terlambat bergetar. Ya, terlambat bergetar. Nah, maka kalau kita tinjau titik itu, ya, maka dia omega t, ya, eh, di waktu itu dia berkurang ya. Jadi omega t kurang kx, ya. Pengurangannya kx. Itulah sudut fase di titik itu. Ya. Nah, omega t-nya kan di titik asal nih. Nah, di suatu titik yang berjarak x dari titik asal getaran itu, ya. Nah, itu terlambat bergetar. Jadi waktunya masih sedikit di situ. Nah, waktu sudut fase di situ adalah omega t kurang pengurangannya. Pengurangannya sebesar apa? Sebesar kx. Dia berjarak x dari titik asal gelombang. Nah, kalau gelombang stasioner ini kasusnya beda. Titik x sama dengan nolnya adalah di sini. Ya. Jadi dia di awal ini sudah punya x. Kemudian x-nya berkurang tuh. Karena dia merambat ke kanan ya, gelombang berjalannya, maka x-nya berkurang. Ya. Nah, sehingga ya, semakin ke sini kan x-nya semakin berkurang. Maka dia kx kurang omega t gitu ya. Kx-nya itu sudut fasenya berkurang sebesar omega t. Ya, jadi kx kurang omega t. Di sini kan x-nya berkurang nih nilai ya semakin ke sana. Maka kx kurang omega t gitu ya. Sudut fasenya seperti itu. Jadi sangat berbeda ya kalau di konten di materi gelombang berjalan ya. Titik x sama dengan 0 di sini dan titik asal ini sudah punya t, sudah punya t. Kalau ini titik asal sudah punya x gitu ya. Nah, itu bedanya. Maka kita gunakan kurang tapi dia kx kurang omega t karena berbeda acuan kita. Ya, di x sama dengan x sama dengan 0-nya di sini, ya. Berikutnya kita rumuskan gelombang pantul. Jadi gelombang pantul juga ini ya gelombang berjalan juga ya, gelombang berjalan juga. Nah, kalau gelombang berjalan ini merambat ke kiri ya, ke x negatif ya, maka di sini negatif ya, x-nya kan negatif. Ya, jadi dia merambat ke kiri, maka x-nya negatif gini ya. Nah, yang perlu adik-adik ingat di gelombang stasioner ujung terikat ini ya, gelombang pantul fasenya berlawanan
dengan gelombang datang. Jadi kalau gelombang datang itu ya adalah lembah seperti ini ya, maka gelombang pantulnya adalah ya bukit. Seperti ini ya. Jadi fasenya itu berlawanan atau beda fasenya 100 ya, beda sudut fasenya 180 derajat. Fasenya berlawanan. Nah, kalau fasenya berlawanan, amplitudonya juga berlawanan dong. Maka di sini negatif, ya. Oke, atau kita bisa tuliskan seperti negatifnya keluar ya, jadi kx tambah omega t. Kemudian kita ingat persamaan sin ya, bahwa sin negatif theta itu sama dengan negatif sin theta. Sama ya. Jadi kalau sin negatif 30 derajat, maka itu sama dengan negatif sin 30 derajat. Sama ya. Sama nilainya. Nah, maka ini negatifnya bisa keluar nih seperti ini ya. Bisa negatif ya, ini bisa negatif, ketemu negatif di sini jadi positif di sini. Gitu ya. Oke, sekarang kita rumuskan superposisi kedua gelombang ini, gelombang datang dan gelombang pantul ini. Y1 dan Y2. Gimana caranya? Ya dijumlahkan ya. Y1 tambah Y2, maka Y1 tambah Y2. Nah, ini masing-masing punya A, bisa kita faktorkan seperti ini dan kita jabarkan. Sin kx kurang omega t kan bisa dijabarkan menjadi sin kx cos omega t kurang cos kx sin omega t. Ya kan? Tambah sin kx tambah omega t, penjabarannya adalah sin kx cos omega t tambah cos kx sin omega t. Jadi sin itu adalah sin cos sin ya gitu ya. Di sini kurang, kurang, di sini tambah, tambah juga di sini. Maka ya ini suku cos kx sin omega t ini bisa hilang ya. Karena ini ada kurang, ini ada tambah, bisa hilang ya. Maka tinggal ini. Tinggal A sin kx cos omega t tambah A sin kx cos omega t. Sama variabelnya ya. Maka menjadi 2A sin kx cos omega t. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana amplitudo gelombang stasionernya? Ya, di mana amplitudo gelombang stasioner? Ya. Gelombang stasioner ini disebut juga gelombang diam karena dia hanya bergetar di tempat saja ya, di area ini saja dia bergetar ya. Kalau adik-adik ingat persamaan getaran di materi kelas 10 ya, getaran harmonik sederhana begitu. Itu persamaan simpangannya adalah ya apa ya, simbolnya bisa X bisa Y apa saja ya. Persamaan simpangan sama dengan sesuatu sin omega T atau sesuatu cos omega T. Nah, sesuatu itu kan amplitudonya ya. Nah, persis dengan ini. Jadi Y sama dengan sesuatu cos omega T. Ya. Sesuatu cos omega T. Nah, sesuatu itu kan amplitudonya. Nah, maka ini adalah amplitudonya nih. Ini. 2A sin Kx ini adalah amplitudo gelombang stasioner ujung terikat. Jadi persamaan simpangannya sederhananya seperti ini. Jadi simpangan sama dengan sesuatu cos omega T. Sesuatu itu amplitudonya ya. Jadi amplitudo cos omega T. Ya. Jadi amplitudo gelombang stasionernya adalah ya, gelombang stasioner ujung terikat adalah 2A sin Kx. Ya. Ini amplitudo gelombang stasioner ujung terikat. Ini persamaan simpangannya secara sederhana ya. Kita ganti AS-nya. Seperti ini. Oke, sekarang kita akan tentukan letak simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung terikat ini. Ya, sekali lagi simpul pertama itu ada di sini. Jadi gelombang stasioner ujung terikat ini di tiang ini terbentuk simpul ya. Kemudian perut, simpul dan seterusnya. Jadi sini simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, simpul keempat, simpul kelima. Ya. Perut pertama, perut kedua, perut ketiga, perut keempat. Oke, sekarang kita tentukan dulu letak simpul. Simpul pertama ini kan di X sama dengan 0. Ya kan? Nah, sekali lagi X sama dengan 0 itu di sini, bukan di sini ya. Beda dengan waktu kita membahas gelombang berjalan. Nah, simpul pertama X sama dengan 0. Jadi di sini 0 ya letaknya. Nah, di simpul kedua ya ini adalah ya seperempat lambda 2/4 lambda kan gitu cara hitungnya ya. Seperempat lambda 2/4 lambda. Ya, seperempat lambda 2/4 lambda. Jadi simpul kedua ini terletak di 2/4 lambda atau setengah lambda. Ya, dari titik ini, titik B. Jadi letak simpul kedua adalah setengah lambda. Simpul ketiga ya kita hitung ya, 1/4, 2/4,
3/4 atau 1 lambda ya, 4/4 lambda atau 1 lambda. Jadi simpul ketiga adalah 1 lambda. Nah, kalau kita lihat pola ini, maka kita bisa buat rumusnya ya, untuk menentukan letak simpul pada gelombang stasioner ujung terikat. Kita bisa tuliskan rumusnya seperti ini. Ya, 1/2 lambda dalam kurung n kurang 1. Kita uji rumus ini. Oke, di mana simpul pertama n sama dengan 1, simpul kedua n sama dengan 2, simpul kelima n sama dengan 5, dan seterusnya. Kita coba lihat simpul pertama. Simpul pertama berarti n sama dengan 1, masukkan di sini. Ya, 0 kan? Betul. Simpul kedua n sama dengan 2, masukkan di sini. 2 kurang 1, 1, jadi 1/2 lambda. Benar juga ya. N sama dengan 3, kita masukkan di sini 3. 3 kurang 1, 2. 2 kali 1/2, 1, jadi 1 lambda. Maka kalau simpul kita mau menentukan simpul kelima, letak simpul kelima ya. Jadi di sini 5. 5 kurang 1, 4. 4 bagi 2, 2 lambda ya. Jadi simpul kelima ada di 2 lambda. Oke, jadi rumus ini ini hanya membantu kita saja supaya kita tidak perlu berhitung seperti tadi ya. Cukup kita pakai rumus ini saja dengan catatan tadi. Simpul pertama n sama dengan 1. Begitupun yang lain. Berikutnya letak perut ya. Letak perut di sini, perut pertama ini kan jelas 1/4 lambda ya. Perut kedua 1/4, 2/4, 3/4 lambda. Perut ketiga, ini 3/4, 4/4, 5/4 lambda. Jadi ini perut ketiga terletak di 5/4 lambda ya. Maka kita bisa buat juga rumusnya, letak perut pada gelombang stasioner ujung terikat bisa kita buat rumus seperti ini. Di mana ya, perut pertama M sama dengan 1, perut kedua M sama dengan 2, perut ketiga N sama dengan 3. Ini kita beri indeks M, ini N untuk membedakan bahwa ini simpul, yang ini adalah perut. Kita uji, misalnya kita coba tentukan perut ketiga. Perut ketiga berarti M sama dengan 3 ya. Berarti 6, 6 kurang 1, 5. 5/4 lambda, betul ya. Jadi kita bisa pakai rumus ini untuk memudahkan kita. Oke, kita lanjutkan di gelombang stasioner ujung bebas. Ya, bedanya tadi di ujungnya ini, kalau ujung terikat diikat kuat ya, sehingga tidak bisa bergerak. Kalau ujung bebas ini diikat longgar atau bisa juga diikat pada cincin dan cincin dimasukkan di tiang sehingga cincin ini atau ring ini bebas bergerak dan bisa membentuk juga simpul dan perut alias gelombang stasioner ya. Ini persis sama, titik getar ini berjarak X dari titik pantul atau titik B dan di sini adalah X sama dengan 0 ya. Oke, untuk gelombang datangnya ini tentu persis sama ya dengan gelombang stasioner ujung terikat tadi ya. Jadi A sin KX kurang omega T. Ini kan gelombang datangnya sama persis ya. Nah, bedanya adalah di gelombang pantul. Ya, di gelombang pantul ini ya di dalam kurung ini tentu sama dengan tadi ya. Di sini kurang karena dia merambatnya ke kiri, maka KX negatif ya, maka ini kurang. Di sini. Nah, bedanya kalau tadi fasenya berlawanan, kalau ini fasenya sama. Jadi gelombang datang sampai ke sini langsung dipantulkan juga dari sini. Ya, jadi gelombang datang langsung dipantulkan juga dari sini, kemudian ini turun ke bawah ya. Jadi dipantulkan juga dari sini, kemudian ini turun ke bawah ya. Nah, lalu ini apa? Ini ilustrasi saja pembentukan. Dia akan terbentuk nih. Akan terbentuk perut dan simpul juga ya, tapi gelombang pantulnya dari sini juga nih. Nah, tapi ini turun ke bawah ya. Nah, gitu. Jadi sama fasenya. Kalau sama fasenya maka amplitudenya juga sama-sama positif. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini negatif juga bisa keluar. Ya. Nah, ini tentu bisa begini ya. Oke, ini kan negatif asin. Seperti tadi persis ya. Jadi kan kalau sin negatif theta itu sama dengan negatif sin theta. Jadi ini persis negatif asin. Ini negatif ya, gitu. Oke, kemudian superposisinya dijumlahkan ya. Y1 tambah Y2 jadi asin ini ya. Kemudian ini kurang, ya kan? Kurang. Oke, maka ini dijabarkan seperti tadi, maka ini kan negatif akan mengalih masuk juga ya. Maka di sini negatif, di sini kurang ya. Nah, sin kx cos omega t ini bisa saling menghilangkan dengan ini. Yang tersisa tinggal ini ya, cos kx sin omega t. Di sini ada kurang, sini kurang, maka negatif 2a cos kx sin omega t. Nah,
Di materi gelombang stasioner ini sebenarnya tanda negatif di persamaan simpangannya itu tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting. Beda halnya dengan gelombang berjalan. Kalau gelombang berjalan, tanda negatif di sini, di persamaan simpangan ini di sini, itu memberikan informasi pada kita bahwa gelombang itu ya awalnya membentuk bukit atau lembah ya, seperti itu. Tapi kalau di gelombang stasioner ini tidak terlalu penting tanda negatif ini ya, maka bisa kita abaikan saja. Nah, kemudian di mana amplitudo gelombang stasioner ujung bebasnya ya. Nah, ini kan sekali lagi ini gelombang yang bergetar di sini ya. Maka ini gelombang yang bergetar di lokasi ini saja, dia bergetar-bergetar di situ. Kalau persamaan simpangan getaran kan simpangan sama dengan amplitudo sin omega t atau amplitudo cos omega t ya. Sesuatu sin omega t, sesuatu itu amplitudonya ya. Maka amplitudonya adalah ya yang ini. Nah, ini tadi ya, ini maksudnya sin negatif theta tadi ini keluar ya. Sorry, yang ini ya, negatif di sini muncul negatif ya dari sini. Ini ya. Nah, maka ini bisa kita abaikan saja tanda negatifnya dan ya inilah ya amplitudonya yang ini. Yaitu ya 2A cos kx. Ya, karena tadi kalau getaran itu kan simpangan sama dengan amplitudo sin omega t. Nah, maka ini 2A cos kx ini adalah amplitudo gelombang stasionernya. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Ya, bisa lihat polanya ya. Kalau gelombang stasioner ujung terikat tadi, Y sama dengan amplitudonya cos omega t. Kalau ini, Y sama dengan amplitudonya sin omega t. Ya, bedanya di sin dan cos ya. Oke. Berikutnya kita akan menentukan lagi letak simpul dan perut. Ya, pertama letak simpul. Sekali lagi pada gelombang stasioner ujung bebas, di sini perut ya. Kalau tadi gelombang terikat, di sini simpul. Nah, kalau ini perut nih. Maka ini simpul pertama, simpul kedua, simpul ketiga, dan seterusnya. Simpul pertama, ini jelas adalah 1/4 lambda, ya kan? Simpul kedua, 1/4, 2/4, 3/4 lambda. Simpul ketiga, 3/4, 4/4, 5/4 lambda, ya. Maka kalau kita lihat pola itu, kita bisa buat rumusnya seperti ini. Ya, kita uji, misalnya kita tadi mau menghitung simpul 3, posisi simpul ketiga ya. Letak simpul ketiga, kita masukkan N sama dengan 3, berarti 6, 6 kurang 1, 5. Jadi 5/4 lambda. Sesuai ya. Jadi bisa kita gunakan rumus ini untuk menentukan letak simpul. Ya. Bisa juga kalau kita mau menghitung seperti tadi, atau supaya lebih cepat bisa menggunakan rumus. Karena misalnya kita mau menentukan letak simpul ke-11 misalnya. Itu kan rumit kalau kita hitung lagi. Kita masukkan saja N sama dengan 11. Begitupun untuk perut. Perut pertama di sini 0 tentu saja ya. Karena di X sama dengan 0 ya. Perut kedua, 1/4 lambda, 2/4 lambda. 2/4 atau 1/2 lambda. Perut ketiga, ini 2/4 tadi, 3/4, 4/4 lambda atau 1 lambda. Maka kalau kita buat rumusnya seperti ini ya. Nah, kita uji perut ketiga, M-nya sama dengan 3, 3 kurang 21, 1 kali 1/2 sama dengan 1 lambda. Bisa ya, jadi silakan pakai rumus ini untuk menentukan letak perut gelombang stasioner ujung bebas, sedangkan ini untuk letak simpulnya. Oke. Di konten berikutnya kita akan coba membahas beberapa soal tentang ini. Jadi tetap stay di channel ini.